Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 6 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Allah berkata demikian, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, sudah sepatutnya, selayaknya, dan sepatutnya, sepantasnya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena lewat pengorbanannya lah sehingga memungkinkan surga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk menerima itu. Tetapi karena kasih-Nya lah yang luar biasa memungkinkan saudara dan saya bisa mengalami. Karena itu tidak salahlah, tidaklah berlebihanlah, tidaklah keterlaluan kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat-Nya, sebagai orang percaya yang Dia sudah tebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota, supaya kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa akibatnya? Apa dampaknya kalau kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus? Ada 3 dampak yang saya coba amati dalam ayat ini. Ayat 21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepadamu. Perhatikan di situ, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Kenapa Tikhikus menjadi pelayan yang setia di dalam Tuhan? Saya percaya karena dia mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah akibatnya, dampaknya kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita akan terus belajar dan berusaha untuk setia dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita setia dalam tanggung jawab pelayanan kita. Itu diakibatkan karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah pentingnya, dampaknya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang mendorong dan memotivasi kita, sehingga kita menjadi pelayan yang setia di dalam Tuhan. Kita setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu semua lahir karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, akibat dampak kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-23, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Siapa yang menyertai sekalian saudara? Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera dan kasih dengan iman itu akan menyertai kita. Jadi disinilah saya melihat akibatnya kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka damai sejahtera terus ada dan menyertai hidup kita. Shalom Allah, eirene tuteo, itu terus ada dan terus mewarnai
perjalanan kehidupan kita sebagai umat. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, dengan kasih yang sungguh-sungguh, maka saya percaya disitulah kita mengalami apa yang namanya damai sejahtera Allah itu. Damai sejahtera Allah itu akan terus ada dan menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita mengalami damai sejahtera Allah itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Makanya lagu sekolah minggu ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Namun damai itu hanya ku dapati hanya dalam Yesus Kristus saja. Jadi kedamaian yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya, itu akan kita alami, itu akan terus menyertai kita. Karena kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sangat penting untuk kita belajar sungguh-sungguh mengasihi Kristus dengan segenap hati kita. Karena itu yang membuat sehingga damai sejahtera menyertai kita. Yang ketiga dalam ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah akibat yang ketiga, bukan hanya damai sejahtera menyertai kita, tapi kasih karunia Allah juga akan terus ada dan menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kasih karunia Allah itu terus ada dan menyertai kehidupan kita, maka saya percaya kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Kita akan mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Karena kasih karunia Allah terus ada dan menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya ada berkat Tuhan juga, ada pertolongan Tuhan juga, ada kekuatan dari Tuhan juga, kesembuhan dari Tuhan juga. Pasti dia akan nyatakan kalau kasih karunia Allah itu terus ada dan menyertai hidup kita. Dan kasih karunia Allah itu akan menyertai hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar untuk terus berusaha, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kasih karunia Allah terus akan ada dan menyertai kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar, menasihati kami supaya kami mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus. Karena ketika kami mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus, maka kami akan menjadi pelayan Tuhan yang setia, damai sejahtera akan menyertai kami, dan juga kasih karunia Allah terus ada dan mewarnai kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.